Selain di kota Semarang, kota Baru, dan kota Surabaya, perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di daerah Ambarawa. Saat ini kita sedang berada di lokasi Monumen Palagan Ambarawa, sebuah tempat yang akan senantiasa mengingatkan kita tentang perjuangan para tentara keamanan rakyat atau yang disingkat TKR dalam melawan pasukan Nica dan pasukan sekutu yang berusaha membebaskan dan mempersenjatai para tawanan Belanda yang ada di daerah Magelang dan daerah Ambarawa sejak kedatangan mereka pada tanggal 20 Oktober 1945. Perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu dan Nica mencapai puncaknya pada tanggal 20 November 1945 dengan taktik supit urang yang dilaksanakan atau dipimpin oleh Kolonel Sudirman saat itu. Akhirnya pertempuran yang terjadi di daerah Ambarawa ini berhasil dimenangkan oleh Tentara Keamanan Rakyat. Kebanggaan Indonesia merdeka. Pertempuran bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di wilayah Pulau Sumatera, tepatnya di kota Medan. Saat ini kita sedang berada di wilayah Tugu Apollo atau yang biasa dikenal dengan Tugu Medan Area. Sebuah tugu yang sengaja dibangun untuk mengenang pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 1 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi dikarenakan oleh tindakan pasukan sekutu dan Nica yang sejak kedatangan mereka di Pulau Sumatera, mereka memasang papan-papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di sudut-sudut kota Medan. Papan ini mengartikan bahwasanya pasukan sekutu dan Nica memberikan batas-batas wilayah kota Medan dan mereka berniat menguasai wilayah lainnya. Sejak dipasangnya papan-papan tersebut, bentrokan antara pemuda Medan dan pasukan sekutu serta Nica terjadi atau menjalar di berbagai sudut kota Medan. Masya Allah sekali, sebuah tindakan yang benar-benar mencerminkan sifat cinta tanah air sesungguhnya. Merdeka. Perjuangan mempertahankan daerah dari penguasaan pasukan sekutu dan Nica juga dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946, pasukan sekutu dan Nica memberikan ultimatum kepada masyarakat Kota Bandung untuk segera mengosongkan kota mereka karena pasukan sekutu dan Nica akan menggunakannya sebagai markas strategis bagi pasukan mereka di Indonesia. Terkait hal ini, tentunya masyarakat Kota Bandung tidaklah rela jika daerah mereka dijadikan markas strategis oleh pasukan sekutu dan Nica. Sehingga sebelum mereka meninggalkan kawasan Kota Bandung untuk berpindah ke kawasan Bandung Selatan, mereka membakar semua bangunan yang ada. Dan peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api yang diabadikan di dalam lagu Halo Halo Bandung dan Monumen Bandung Lautan Api ini. Masya Allah, sebuah contoh sifat rela berkorban demi kejayaan Ibu Pertiwi dan mengusir para penjajah dari negara Indonesia yang sesungguhnya patut menjadi contoh bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa ini. Pasukan sekutu dan Nica tidak hanya mendatangi wilayah Indonesia yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Mereka juga mendatangi wilayah Indonesia di bagian timur, sehingga perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Namun, perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di Pulau Bali, tepatnya di daerah Margarana. Saat ini kita telah berada di kawasan Taman Puputan Margarana, sebuah taman yang didirikan untuk mengenang pertempuran yang terjadi antara pasukan Indonesia di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Nica dan pasukan sekutu pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini terjadi dikarenakan pasukan Indonesia di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai ingin menggagalkan niatan Belanda
untuk mendirikan negara boneka di kawasan Indonesia Timur. Kedatangan pasukan sekutu dan Nica ke wilayah Indonesia tentunya sangatlah tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan manapun, termasuk pula oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Kalimantan. Masyarakat Banjarmasin pada tanggal 9 November 1945 melakukan penyerangan besar-besaran kepada pasukan sekutu dan Nica yang ada di Benteng Tatas. Dalam pertempuran ini setidaknya ada 9 pejuang yang gugur dan nama-nama mereka telah diabadikan di prasasti kecil yang ada di kawasan Monumen 9 November 1945 ini. Kita doakan semuanya para pejuang yang telah syahid memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah dan mendapatkan tempat terindah di sisinya. Amin, Allahumma amin. Selain dengan menggunakan senjata, usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya juga dilaksanakan dengan cara diplomasi. Berikut ini berbagai macam diplomasi yang ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertama, Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 di daerah Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan antara bangsa Indonesia dengan pihak Belanda untuk membahas status kemerdekaan negara Indonesia. Kesepakatan yang dihasilkan dari Perundingan Linggarjati ini diantaranya: pertama, pihak Belanda mengakui secara de facto wilayah negara Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kesepakatan kedua dari Perundingan Linggarjati adalah pihak Belanda harus meninggalkan wilayah negara Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949. Kesepakatan ketiga, pihak Belanda dan bangsa Indonesia setuju untuk mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Kesepakatan keempat, negara Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS selanjutnya harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Tentunya melalui Perundingan Linggarjati ini citra Indonesia di mata dunia semakin menguat karena pada akhirnya Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui beberapa wilayah yang ada. Namun di balik keuntungan tersebut, nyatanya bangsa Indonesia sangat dirugikan oleh kesepakatan dari Perundingan Linggarjati ini. Kerugian-kerugian tersebut diantaranya wilayah Indonesia menjadi semakin mengecil karena hanya terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Sumatera. Selain itu, negara Republik Indonesia pun harus mengikuti negara-negara persemakmuran yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Meskipun sudah banyak keuntungan yang didapatkan oleh pihak Belanda, nyatanya mereka 4 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu pada tanggal 25 Maret 1947, mereka melaksanakan pengkhianatan dan tidak mengakui kesepakatan yang telah disetujui oleh dua negara. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melaksanakan serangan kepada bangsa Indonesia untuk merebut kembali wilayahnya. Serangan Belanda tersebut dikenal dengan peristiwa agresi militer Belanda pertama. Tentunya sudah menjadi sifat dari bangsa Indonesia untuk tidak atau pantang menyerah terhadap penyerangan-penyerangan yang berusaha merebut kemerdekaannya. Akhirnya terjadilah konflik ataupun perlawanan pertempuran antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Kondisi kedua negara semakin memanas dan ini memancing pihak PBB untuk mengambil inisiatif untuk mempertemukan kedua belah pihak melaksanakan perundingan lanjutan untuk mengakhiri kondisi yang ada. Perundingan lanjutan untuk mengakhiri
kondisi yang semakin memanas antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini dilaksanakan di sebuah kapal milik tentara Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Kapal tersebut bernama kapal Renville. Oleh karena itu, perundingan ini dinamakan perundingan Renville. Hasil dari perundingan Renville ini sangatlah mengecewakan bagi bangsa Indonesia karena wilayah yang diakui oleh Belanda hanyalah daerah Jawa Tengah, daerah Yogyakarta, dan daerah Sumatera. Dan selama Republik Indonesia Serikat belum dibentuk, maka negara Indonesia masih berada di bawah kekuasaan negara Belanda. Selain itu, hasil dari perundingan Renville ini menyebutkan bahwa tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda, yakni daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Barat. Lagi-lagi Belanda mengkhianati hasil perundingan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan penyerangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Serangan ini dikenal dengan peristiwa agresi militer kedua Belanda. Pada peristiwa ini dikenal satu pejuang Indonesia yang sangat masyhur, yaitu Panglima Sudirman. Panglima Sudirman merupakan panglima tertinggi sekaligus termuda tentara Indonesia, bangsa Indonesia saat itu. Beliau juga merupakan seorang muslim yang taat. Beliau merupakan seorang ustadz yang aktif di berbagai kegiatan keagamaan daerah. Melalui kemampuan beliau di bidang militer dan pemahaman beliau di bidang agama, Panglima Sudirman memimpin pasukan tentara Indonesia dan memimpin para jamaahnya untuk terus melakukan jihad, memerangi penjajah dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Perang gerilya adalah taktik yang digunakan oleh Panglima Sudirman untuk melawan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun saat itu kondisi Panglima Sudirman sedang tidak baik karena kondisi paru-parunya hanya berfungsi kurang lebih 50%, namun nyatanya keadaan tersebut tidak menyiutkan nyali Panglima Sudirman untuk terus melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda II. Sungguh sebuah contoh suri tauladan bagi kita semuanya untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang kuat, muslim yang cinta tanah air, dan menjadi muslim yang rela berkorban untuk kejayaan negeri ini. Panglima Sudirman. Kondisi kedua negara semakin memanas. Belanda yang terus melaksanakan agresi militernya dan bangsa Indonesia yang tidak mau kalah terus melakukan perlawanan agresi militer dengan perang gerilyanya membuat PBB pada tanggal 4 Januari 1949 mengeluarkan pernyataan untuk kedua negara baik Belanda maupun Indonesia melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan baru untuk menghentikan keadaan tersebut. Perundingan baru untuk mengakhiri konflik antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dilaksanakan pada tanggal 17 April 1949. Bangsa Indonesia diwakili oleh Bapak Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Mr. Herman van Rooyen. Dan oleh karena itu, perundingan ini dinamakan dengan perundingan Rum-Rooyen. Bapak Muhammad Rum merupakan seorang diplomat muslim yang cerdas dan berani yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat itu. Melalui perundingan Rum-Rooyen ini didapatkan sebuah kesepakatan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda untuk mengakhiri atau melaksanakan gencatan senjata. Dan melalui perundingan Rum-Rooyen ini disepakati antara kedua belah pihak akan diadakannya konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sesungguhnya kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Konferensi meja bundar atau yang disingkat KMB disebut demikian karena identik dengan meja yang digunakan selama konferensi berlangsung, yakni meja yang berbentuk bundar.
KMB dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menjadikan tonggak kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. Melalui konferensi ini, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setelah konferensi Meja Bundar berakhir dan setelah penyerahan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, negara Indonesia sudah bisa mengatur negaranya sendiri? Nyatanya belum. Karena setelah itu, negara Indonesia masih bersifat negara serikat yang terdiri dari 16 negara dan masih merupakan negara persemakmuran Kerajaan Belanda. Menyadari banyaknya kerugian akibat terbentuknya negara serikat, akhirnya pada tanggal 3 April 1950, Bapak Muhammad Nasir, seorang ulama besar Indonesia yang cerdas dan berani, sekaligus seorang perwakilan dari partai Islam terbesar yaitu Partai Masyumi di Parlemen Republik Indonesia Serikat, beliau menyampaikan gagasannya untuk segera dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji syukur alhamdulillah, gagasan beliau ini diterima dengan baik oleh semua perwakilan-perwakilan yang ada di Parlemen Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang kelima, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mulailah kita terbebas dari Kerajaan Belanda. Allahu Akbar. Setelah kita mengetahui begitu lamanya bangsa ini memperjuangkan sekaligus mempertahankan kemerdekaannya, bagaimana perasaan kalian? Sungguh sangat amazing sekali, bukan? Kemerdekaan, kebebasan, keamanan, kebahagiaan yang kita rasakan saat ini ternyata diperjuangkan dengan tumpah darah dan perasaan pikiran oleh para pejuang, para ulama, para tokoh muslim saat itu. Tentunya kita sungguh sangat malu apabila saat ini kita sebagai generasi penerus bangsa hanya menjadi kaum rebahan tanpa sedikit pun memberikan kontribusi untuk kemajuan negara ini. Jadi, mari mulai sekarang kita menjadi generasi yang taat, hebat, dan bersahabat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Bismillah. Allahu Akbar. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. Marilah sekarang kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda untuk membakar semangat kita bersama. Bangun pemuda Indonesia, dengan bertumbuh sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra